oleh seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak saya layani?" Kata Nabi SAW, "Ibumu." Lalu anak itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" Tiga kali ibumu. Lalu yang keempat baru Nabi SAW mengatakan ayahmu. Tetapi banyak di antara ustaz dan dari kita, mohon maaf saya tidak menunjukkan kepada siapapun, tapi secara umum mendidik umat ini dengan membahasakan dari hadis ini bahwasanya ibu adalah orang nomor satu di rumah. Padahal sebenarnya ini keliru sekali. Ini sangat fatal. Hadis yang sering disebarkan bahwasanya surga di bawah telaga ibu adalah hadis yang lemah dan hadis yang tidak benar. Sebagian ulama hadis mengatakan hadis yang bohong. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan surga di bawah kaki telapak kaki ibu. Gitu kan? Itu tidak pernah disebutkan seperti itu. Ini cuma dikatakan. Sehingga akhirnya banyak sekali dari umat Islam menomorkan ayahnya dan mendahulukan ibunya dalam segala hal, termasuk dalam kasus-kasus yang merupakan hak mutlaknya ayah. Pernyataan bahwa hadits surga di bawah telapak kaki ibu adalah palsu seringkali muncul karena kekurangpahaman dalam membedakan antara redaksi, lafadz yang populer di masyarakat dengan substansi riwayat yang memiliki sanad sahih. Meski redaksi tertentu dinilai lemah oleh sebagian ulama, maknanya sangat sahih dan didukung oleh riwayat lain yang kualitasnya diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kebanggaan kami, Jayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan inayahnya, dimudahkan seurusannya, dilancarkannya, serta dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi ceramah Ustadz Khalid Basalamah, di mana di awal video di cuplikannya itu kita telah menyaksikan bahwasannya hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu disebut dhaif, bahkan dituduh buatannya sendiri. Ini kekonyolan dan apa ya, parah Wahabi ini ya. Ini yang menyebabkan orang-orang atau khususnya anak itu durhaka kepada orang tua ya, karena ini salah pikirnya ya. Ustadz seperti ini, Ustadz dikatakan Ustadz sunnah, Ustadz perusak umat, perusak ahlak umat, ini seperti ini yang dikatakan Ustadz sunnah ya. Astagfirullahaladzim, ini pemecah belah umat, perusak umat, perusak ahlaknya umat. Ustadz ini yang disanjung-sanjung, Ustadz seperti ini yang dikatakan Ustadz sunnah. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi apa-apa bid'ah, apa-apa dhaif, apa-apa maudhu, apa-apa palsu ya. Wong dia kurang bacaannya, kurang literasi, kurang referensi, ujuk-ujuk memutuskan bid'ah, haram, dhaif, maudhu, palsu, buatan sendiri, seenaknya saja ngomong. Apa nggak dipikir kalau ngomong orang seperti ini nih ya? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita oleh Allah, kita dan keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini. Ya. Doa apa? Kalau cuman bacanya sedikit ya, masih minim, jangan sok menilai sebuah hadis ya. Yang menilai hadis dhaif, hasan itu ulama-ulama terdahulu yang sudah tidak diragukan kembali keilmuannya, yang berkompeten di dalam ilmu hadis. Kalau cuman hafalannya kullu bid'atin dolalah, kemudian membid'ah-bid'ahkan, bahkan mendhaif-dhaifkan hadis itu, ulama macam Ustadz mana nih? Betul, betul kalau dia itu dikatakan Ustadz abal-abal, Ustadz sunnah kaleng-kaleng, ya, pantas sekali ya. Biar tidak terlalu panjang, mari kita langsung simak penjelasan berikut ini. Sahabat Cahaya Hati 80, baru-baru ini publik dihangatkan dengan pernyataan Ustadz Khalid Basalamah yang menyebut bahwa hadits surga di bawah telapak kaki ibu adalah hadits dhaif, bahkan palsu hasil buatan sendiri. Pernyataan ini tentu mengejutkan banyak pihak. Benarkah demikian? Mari kita bedah secara ilmiah, mana yang dhaif dan mana riwayat serupa yang justru berstatus sahih hasan menurut para pakar hadits dan ulama salafus soleh. Kan redaksi hadits memang benar. Redaksi yang berbunyi Al-Jannatu tahta aqdamil ummahati sering disebut oleh para pakar hadits seperti Imam Al-Albani atau Al-Iraqi sebagai riwayat dengan sanad yang lemah. Namun, menyebutnya palsu buatan sendiri adalah klaim yang berlebihan. Sebab, substansi hadits ini memiliki jalur periwayatan lain yang sangat kuat. Hadits sahih yang memiliki makna serupa. Nabi Tat'adi pernah bersabda kepada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Jahimah As-Sulami yang ingin ikut berjihad namun masih memiliki ibu. Rasulullah yang bersabda, "Alzam rijlaha fathammal jannatu." Tetaplah di kakinya, berbaktilah padanya, karena di sanalah adanya surga. Hari An-Nasai, Ahmad, dan At-Tabrani. Hadits ini dinilai sahih atau minimal hasan oleh banyak ulama hadits, termasuk Al-Hakim, dan disetujui oleh Al-Zahabi.
Secara substansi, di kakinya ada surga memiliki makna yang persis sama dengan surga di bawah telapak kaki ibu. C. Dalil Al-Quran tentang bakti kepada ibu, perintah untuk merendahkan diri dan berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, adalah perintah mutlak dari Allah SWT. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. QS Al-Isra 24. Ulama menjelaskan bahwa metafora kaki atau telapak kaki melambangkan kerendah hatian seorang anak dalam melayani ibunya, yang mana pelayanan itulah yang menjadi kunci pembuka pintu surga. Pandangan ulama salafus saleh, Imam As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, menjelaskan bahwa meskipun sebagian sanad hadis telapak kaki ibu itu lemah, namun maknanya adalah benar dan diakui dalam syariat. Bahkan Ibnu Abbas RA pernah berkata, "Aku tidak mengetahui suatu amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah selain bakti kepada ibu." Jadi menolak hadis ini secara total dengan label palsu, tanpa menjelaskan adanya riwayat sahih dengan makna yang sama adalah sebuah kecerobohan ilmiah yang bisa menjauhkan umat dari semangat berbakti kepada orang tua. Sahabat Cahaya Hati 80, dalam beragama kita harus jeli. Sebuah redaksi mungkin lemah sanadnya, tapi jika maknanya didukung oleh ayat Al-Quran dan hadis sahih lainnya, maka ia adalah kebenaran yang nyata. Jangan biarkan klaim hadis palsu melemahkan semangat kita untuk mencari surga melalui keridhaan dan pelayanan di bawah kaki ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan terhadap kritik terhadap Khalid Basalamah ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan beliau oleh Allah dituntun kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah SWT, sehingga beliau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.